Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu untuk memahami kasih dan kebenaran Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu boleh mengantar kami kepada pemahaman yang jelas, dan kami boleh menikmati bagaimana firman ini masuk ke dalam hati dan pikiran kami, dan kami kelola menjadi bagian hidup yang nyata di tengah kehidupan ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya apapun yang kami dengarkan itu boleh membangun hidup kami. Dan biarlah Tuhan yang berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, kiranya anugerah Tuhan besar atasnya dan boleh menyampaikan firman ini dengan sesuai kehendak Roh Kudus dan kehendak Yesus Kristus yang mengajarkan semua ini kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur untuk setiap kesempatan di mana kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran, yaitu tentang hidup di dalam kasih dan kebenaran. Bapak Saudara, kita rindu untuk bisa memahami ini agar hidup kita boleh menjadi bagian yang memuliakan Tuhan di dalam seluruh hal yang kita kerjakan. Maka kita perlu hidup dalam kebenaran dan kasih. Dan saya rasa ini juga yang mengantar kita. Ini juga yang mengantarkan seluruh dari kita datang ke tempat ini, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, karena kita mau terus belajar untuk hidup berjalan dalam kebenaran dan kasih. Amin Bapak Ibu. Demikian, maka kita akan bersama-sama merenungkan firman ini. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes ayat 5. 1 Yohanes ayat 5 sampai pasal yang kedua ayat yang ke-6. Mari kita membuka Alkitab kita. 1 Yohanes 1 ayat 5. Kemudian sampai pasal 2 ayat yang ke-6. Kita akan baca berganti-gantian. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai pasal 2 ayat 6. Saya akan bacakan ayat 5. Nanti saudara bacakan ayat yang ke-6. Demikian seterusnya bergantian sampai pasal 2 ayat 6. Lembaga LM Bijil Perikop, Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Kristus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Amin. Demikian jawaban firman Tuhan, Bapak Saudara. Bapak Saudara, di dalam kehidupan yang kita jalani, pernah nggak kita menyaksikan bagaimana dalam satu komunitas
kita mengalami dingin relasi, kita mengalami satu hubungan yang rasanya hambar antar satu sama lain. Kemudian di situ mungkin ada konflik, ada semangat yang semakin redup. Entah ini di dalam komunitas relasi kita di luar dari gereja atau relasi kita di dalam gereja atau pelayanan. Pernah gak kita merasakan satu rasa sakit yang memang gak kelihatan, tapi itu membuat kita jadi ingin menjauhi orang-orang tertentu? Bapak Saudara, ini satu fenomena yang dekat dengan kita. Dan dalam satu kisah, dalam satu film, Bapak Saudara mungkin pernah gitu ya menontonnya. Satu film berjudul Jesus Revolution, satu film yang cukup booming beberapa waktu lalu. Film yang menceritakan tentang bagaimana kisah atau fenomena tadi terjadi. Dan latar belakang dari film itu adalah tentang gereja, dan itu nyata. Kalau kita nonton film itu, Saudara, di situ dijelaskan, digambarkan bagaimana peristiwa kebangunan rohani terjadi di Amerika waktu itu tahun 1960. Dan itu semua diawali dengan satu peristiwa yang dilakukan para generasi muda, para anak-anak muda yang udah trust issue sama gereja, yang udah penuh luka sama gereja. Mereka memberontak sama gereja. Mereka mau mencari makna hidup mereka sendiri. Mereka bergaul dengan pergaulan bebas. Dan di tengah kekacauan itu, seorang hamba Tuhan yang nyentrik. Kalau Bapak Saudara lihat filmnya ya, namanya Chuck Smith. Ini Chuck Smith adalah seorang hamba Tuhan yang tradisional. Tapi hari itu yang nyentrik itu bernama Lonnie Frisbee. Lonnie Frisbee datang di tengah anak-anak muda tadi. Dan satu orang bernama Chuck Smith, tokoh pemimpin gereja tradisional, kalau kita bisa bilang gereja mainstream gitu ya. Gereja yang kaku, gereja yang tata ibadahnya itu udah saklek, mungkin udah puluhan bahkan mungkin ratusan tahun kali ya. Chuck Smith hidup di dalam gereja yang tradisional, sedangkan Lonnie Frisbee hidup di dalam anak-anak muda yang tadi penuh rasa sakit hati dengan gereja. Chuck Smith hidup di dalam kehidupan gereja yang aman-aman aja, anteng-anteng, tenang. Jemaatnya juga gitu, datang gereja pulang, gitu kan? Hingga saat suatu waktu Lonnie Frisbee tadi yang hidup di tengah anak muda yang penuh kekacauan, hamba Tuhan yang mau masuk ke tengah mereka, kemudian bertemu dengan Chuck Smith. Wah, konflik terjadi. Lonnie Frisbee membawa anak-anak muda tadi masuk ke gereja yang tradisional. Bayangin Bapak Saudara, kita menerima anak-anak yang gak pakai sendal, bajunya compang-camping ke gereja ini, ke ruangan ibadah yang mirip kayak begini, gitu ya. Yang megah, yang kelihatan wah estetik dan sangat tradisional gitu ya. Kemudian dia membawa anak-anak muda itu. Para jemaat lama bereaksi, ngapain anak muda kayak gini, ngapain orang-orang kayak gini masuk ke gereja? Apa mereka nantinya gak mencemari kekudusan gereja? Dan kemudian di tengah pertentangan itu konflik terjadi. Beberapa jemaat keluar karena gak nyaman lihat anak-anak muda tadi. Tapi Chuck Smith, seorang pendeta yang tadi awalnya dia kaku sekali dengan tradisionalismenya, kemudian dia membuka pintu selebar-lebarnya. Biarin aja ada jemaat yang gak senang dengan itu. Kami menerima kalian, anak-anak muda yang mau datang ke Kristus. Dan dengan itu bukan cuma dia terima, dia cuci kaki mereka seperti sebagaimana Yesus melayani murid-muridnya. Dia layani mereka satu persatu. Chuck Smith harus berkonflik dengan orang-orang yang tidak mau melayani mereka yang lemah, mereka yang butuh dikuatkan imannya. Mengapa kisah ini penting Bapak Ibu? Mengapa saya sampaikan ini di awal khotbah ini? Karena ini adalah tantangan kita. Ini cerminan dari gereja, khususnya di Indonesia. Kita hidup di dalam gereja yang kadang-kadang lebih fokus sama yang namanya kewibawaan.
Kita takut untuk membina hubungan kasih yang padahal bisa menyembuhkan relasi. Kita lebih takut orang lain tahu dosa kita dibanding kita jujur di dalam hidup penuh pertobatan. Kita lebih baik milih dalam kegelapan dan berpura-pura di tengah keramaian. Padahal ketika kita siap untuk berubah, kita harus mengakui kesalahan kita dan melepaskan seluruh kewibawaan yang malah akan menjauhkan kita dari Tuhan, bukan? Kita lebih suka menghindari konflik daripada terbuka dan menyadari kesalahan kita di hadapan saudara kita. Hari ini Tuhan mengetuk hati kita, Bapak Ibu. Apakah kita sungguh hidup dalam kebenaran? Apakah kita sungguh hidup di dalam kasih, mengampuni, merangkul, mengasihi sesama? Rasul Yohanes menulis surat kepada jemaat tadi, suatu gereja yang mengalami krisis yang serupa. Rasul Yohanes mengetahui bahwa pengakuan iman mereka itu adalah satu bentuk pertobatan yang kosong dari beberapa jemaat. Dan kehidupan rohani mereka itu suatu bentuk wujud dari kasih yang gelap. Dan karena itu hari ini kita akan melihat apa yang menjadi nasihat Rasul Yohanes. Karena konteks hari itu relevan dengan apa yang kita alami hari ini. Dan kita akan melihat dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa hidup dalam kebenaran itu dimulai dari pengakuan dosa. Hidup di dalam terang kebenaran itu harus dimulai dari penerimaan akan pengampunan Allah. Nah, yang kedua, nanti kita akan melihat bahwa hidup dalam kasih adalah buah waktu kita mengalami pengampunan dari Tuhan. Dampak dari kita mengalami pengampunan adalah kita mau hidup di dalam kasih. Nanti kita akan melihat dua hal ini, Bapak Saudara. Kita mau belajar untuk berjalan dalam kebenaran dan kasih. Hidup berjalan dalam kebenaran dan kasih. Maka kita pertama akan melihat bahwa hidup di dalam kebenaran itu harus dimulai dari pengakuan dosa dan menerima pengampunan Allah. Saudara, salah satu hal yang paling indah dan menantang di dalam kehidupan Kristen adalah hidup di dalam kebenaran. Menantang, Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu challenging, penuh adrenalin sebetulnya. Karena kita harus siap hidup dalam kebenaran. Dan itu sangat-sangat challenging di tengah dunia yang gak mau hidup dalam kebenaran. Maunya hidup dalam kenikmatan. Gak mudah. Apalagi ketika dosa membuat kita ingin bersembunyi. Kadang-kadang dosa itu atau kuasa iblis yang kadang-kadang mendorong kita untuk ya udahlah, cincai sama dosamu, mending cari keuntunganmu, kenikmatanmu. Nikmati aja. Soal kebenaran yang belakangan, gitu kan? Saudara, beberapa waktu lalu mungkin kita pernah mendengar, ya, saya nggak perlu sebut namanya, seorang pendeta besar di Amerika kalau nggak salah. Satu hamba Tuhan di gereja besar internasional, wah dia pendeta bagi para selebritis di sana. Salah seorang pendeta dari Justin Bieber kalau nggak salah malah, saudara. Dia mengundurkan diri setelah orang tahu ya kegagalan moralnya, kalau nggak salah satunya adalah perselingkuhan dalam hidup pribadinya. Tapi hari itu semua beban berat itu enggak membuat dia langsung jatuh. Pelan-pelan memang dia melepaskan diri dari beban pelayanan, tekanan publik menimpanya. Ada kedagingan yang belum dibereskan. Dan akhirnya dia memilih untuk keluar dari pelayanan, apalagi jadi pendeta. Dan satu-satu masalah dirinya tadi yang menumpuk itu ternyata banyak sekali, dan itu dibereskan satu-satu, ditangani oleh rekan-rekan pelayanannya. Dan ketika itu semua terbuka, makin jelas, dia nggak menyalahkan siapapun. Dia mengakui bahwa memang hidupnya menyimpang. Satu langkah yang baik, Bapak Ibu. Ketika dia sadar hidupnya menyimpang
Dengan kerendahan hati dia akui itu. Lalu dia menyerahkan dirinya pada satu proses pemulihan. Satu proses pemulihan secara rohani maupun secara relasional. Mungkin itu kepada istrinya, kepada jemaat, atau kepada orang-orang yang dirugikannya. Seorang hamba Tuhan, Bapak Saudara. Dan ini bukan kisah tentang satu orang. Ini hanya contoh dari banyaknya orang. Ya, sayangnya dia ketahuan aja gitu ya Bapak Ibu ya. Coba perhatikan, berapa banyak yang mungkin belum ketahuan, tapi gak mau mengakui dosanya. Kisah ini, kisah dia tadi itu. Hamba Tuhan tadi itu bisa mencerminkan siapapun. Bahkan kita di ruangan ini, termasuk saya. Maka kita harus perlu berhati-hati Bapak Ibu. Bahkan jemaat atau hamba Tuhan yang paling terlihat baik-baik saja pun tidak luput dari kondisi kayak tadi. Kelihatan baik di hadapan orang, depan gitu ya. Pelayanan luar biasa. Wah, kalau kita lihat sebelum ketahuan, wah banyak sekali selebritis yang diajaknya untuk mengenal Yesus. Wah, baik ya Bapak Ibu. Saya perhatikan apa yang dirugikannya. Apa yang kemudian membuat dia tersandung. Siapapun bisa jatuh. Siapapun Bapak Ibu. Terlalu lama hidup dalam kegelapan. Terlalu sering berkompromi dengan ketidakbenaran. Siapapun bisa jatuh. Terlalu menikmati kehidupan yang tidak mau jujur di hadapan Tuhan. Siapapun bisa jatuh. Maka Rasul Yohanes tadi memberikan satu nasihat yang pastoral, yang penuh kasih. Dia tulis begini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena siapapun bisa jatuh. Siapapun rentan berdosa. Bahkan kita sering berdosa, kecil besarnya itu. Maka itu menipu diri kalau kita bilang kita nggak berdosa. Dan seorang hamba Tuhan bernama John Piper pernah bilang, kalau kita menyangkal keberdosaan kita, gak ngakui bahwa kita berdosa, gak ngakui bahwa kita lemah untuk menghadapi dosa, kita juga sedang menipu diri di situ, dan secara gak langsung kita menuduh Allah pembohong. Kenapa? Karena Allah bilang tidak mungkin kalian tidak jatuh dalam dosa. Semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau bukan karena Yesus sebagai perantara, tidak ada kekudusan. Maka kalau kita bilang, aku gak berdosa, aku baik-baik saja, aku gak butuh Allah. Artinya Bapak Saudara, kita bilang Allah pembohong. Karena Allah bilang kita berdosa, tapi kita bilang kita baik-baik saja. Kita gak butuh Allah. Coba perhatikan, ada berapa banyak manusia yang kayak gitu, bukan? Kita yang tahu, kita yang berelasi setiap hari dengan rekan-rekan kerja kita, keluarga kita bahkan. Ini benar, tapi berat untuk dihadapi. Kadang-kadang kita lebih suka pura-pura kudus di luar, tapi ada yang gak beres di dalam hati, kita gak mau selesaikan bersama Tuhan. Kita selesaikannya bersama kenikmatan yang kita pikir bisa menenangkan kita, tapi itu akan berjalan terus hingga akhirnya dosa itu menumpuk. Saudara, mari kita sadari ini. Dan kabar baiknya adalah Tuhan gak berbicara berhenti di situ aja. Kalau kita lihat Rasul Yohanes bilang di 1 Yohanes 1:9, kalau kita lanjutin bacaannya ya Bapak Ibu ya, kita lihat di situ, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Faktanya kita memang jatuh dalam dosa. Faktanya gak ada yang bisa bilang aku gak bersalah, aku gak butuh Tuhan. Gak ada yang boleh bilang gitu. Tapi kabar baiknya dia bilang Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia lagi suruh kita, yuk jalani gaya hidup pertobatan. Apa itu gaya hidup pertobatan Bapak Ibu?
Suatu gaya hidup yang terus-menerus datang ke terang firman, mengakui kelemahan dosa, disucikan oleh darah Kristus, berjuang kembali, datang terus di dalam pengakuan dosa. Sekalipun mungkin iblis mencecar kita, sekalipun mungkin iblis menarik kita dari kasih Tuhan dengan cara menjudge kita, mengatakan engkau tidak layak, engkau tidak bisa menjadi orang yang kudus. Sekalipun itu menyerang kita, tapi gaya hidup pertobatan adalah gaya hidup yang melawan semua itu dengan selalu datang ke Tuhan. Bayangkan seseorang yang katakanlah dia aktif melayani bertahun-tahun, ikut kelompok doa gitu ya, dipercaya dalam banyak berbagai kesempatan pelayanan, tapi dalam dirinya ada pergumulan besar. Dia menyimpan dendam. Bapak Saudara, ini hal yang mungkin bagi kita wajar ya, menyimpan dendam gitu kan. Tapi bisa melayani atau barangkali terlihat sangat aktif dan baik dan saleh di hadapan orang. Dia nggak pernah membicarakan itu dengan orang-orang sekitarnya. Bertahun-tahun ia tetap tersenyum, cheerful sekali, tetap hadir, tetap rajin. Tapi siapa yang tahu di tengah kesendiriannya, di tengah kamarnya yang hampa gitu ya, hatinya juga hampa. Sampai suatu hari dia mendengar khotbah tentang pengampunan dan gak tahu kenapa hatinya gak tahan lagi. Kemudian dia pulang, dia berdoa sambil menangis dan dia menulis satu surat kepada saudaranya tadi, aku minta maaf, aku mengampunimu. Dan waktu itu dia bilang setelah itu, oh rasanya seperti ada beban yang besar jatuh dari dada saya dan serasa beban itu yang sudah lama tadi lepas dari hidup saya. Sejak saat itu dia biasa berdoa, tapi doa yang dia alami setelah itu adalah doa yang lebih hidup. Barangkali Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang, kok aku berdoa tapi rasanya biasa-biasa aja ya Pak. Kok aku saat teduh tapi kok aku gak menikmati ya Pak, gitu kan. Barangkali kita perlu mengecek hati kita. Adakah dosa atau kesalahan yang perlu kita bereskan dulu Bapak Ibu? Supaya hati ini, supaya hidup kita itu legowo, penuh damai, berelasi dengan Tuhan. Jadi doa dan relasi kita, disiplin rohani itu enggak menjadi sesuatu yang membebani, tapi melegakan. Mari kita bereskan itu bersama Tuhan Bapak Ibu. Karena pengampunannya tidak bersifat sementara. Wah, pengampunannya itu kekal Bapak Ibu. Datanglah kepadanya. Itu sebabnya Yohanes memakai bentuk kata kerja di sini. Satu bentuk kata kerja yang berkesinambungan. Dia berkata, Ia yaitu Tuhan menyucikan kita. Menyucikan kita. Satu bentuk yang aktif. Satu bentuk yang terus berlanjut dan dia melakukannya menyucikan kita dari kejahatan. Artinya Tuhan bekerja terus menerus dalam hidup kita. Maka datanglah kepadanya. Dia gak pernah diam dan dia gak pernah bosan sama kita. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini ada dosa yang kita sembunyikan, saya gak tahu dan saya juga gak perlu tahu. Kecuali Bapak Ibu Saudara ingin saya perlu tahu gitu kan. Kita sama-sama berelasi dengan Tuhan tentang hal itu. Tapi apapun itu Saudara, entah dalam pikiran, perbuatan, atau relasi, inilah saatnya Bapak Ibu. Mari jangan lari dari Tuhan. Jangan berdalih. Apapun itu Tuhan tahu. Bahkan dendam sekalipun yang bagi kita lumrah-lumrah aja gitu ya. Mari kita bereskan sama Tuhan. Datang kepada Tuhan. Sebab dia setia. Kalau ada kepahitan yang belum dibereskan, kalau ada trauma, kalau ada sesuatu yang menyakitkan kita yang belum dibereskan, jangan bertahan dalam gelap, jangan kabur dengan seluruh kenikmatan dunia. Mari kita belajar mengampuni. Mari mencoba belajar mengaku salah. Itu adalah langkah pertama Bapak Ibu untuk menuju pemulihan.
Kalau kita merasa kotor, aku udah gak layak Pak untuk dimaafkan. Ingat darah Yesus. Darahnya lebih kuat dari apapun. Satu karya yang dia kerjakan itu lebih kuat dari dosa. Dosa kita besar, tapi ingat kasih Yesus lebih besar, amin. Kasihnya lebih besar buat kita Bapak Ibu. Maka datanglah kepada dia. Dia adalah pengantara kita yang selalu hidup. Yesus atau Tuhan kita memang tidak menuntut kita untuk sempurna, tapi Dia ingin kita selalu datang kepada Dia yang sempurna. Datanglah kepadanya. Apakah ada bagian dalam hidup kita yang masih kita sembunyikan dari Tuhan? Tuhan tahu. Karena dari sinilah dimulai. Kalau kita mau mengasihi orang, kalau kita mau hidup di dalam kasih, karena kita tahu Tuhan Yesus atau Allah itu adalah kasih, maka kita harus hidup dulu dalam kebenaran. Maka kita harus melakukan apa yang dilakukan, apa yang Tuhan Yesus suruh kita lakukan, yaitu mengakui dosa kita. Ketika itu terjadi, kita akan masuk ke hal selanjutnya, yaitu poin yang kedua. Kita bisa hidup dalam kasih, karena hidup dalam kasih adalah buah dari hidup dalam pengampunan. Waktu kita udah ngakui dosa kita diampuni kan Bapak Ibu? Dan ketika kita diampuni, wah, perbuatan kasih apa yang gak kita lakukan kan? Nah ini yang mau kita lihat Bapak Saudara. Waktu kita mengalami pengampunan dari Tuhan, terang Kristus menyinari kita. Kita sadar kita kotor, kita berdosa. Terang itu melawat kita. Maka selanjutnya bagaimana hidup kita sekarang? Rasul Yohanes bilang begini, barang siapa menyatakan bahwa ia ada di dalam Dia, orang itu wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Bagaimana Yesus hidup Bapak Ibu? Ayo. Dalam Injil dia hidup seperti apa Bapak Ibu? Perhatikannya, dia hidup di dalam kasih, murah hati, penuh pengampunan. Banyak sekali pengampunan dia kasih Bapak Ibu. Banyak bukti Alkitab menyatakan dia mengampuni. Dan bahkan dia rela mengasihi mereka yang menyakitinya. Bahkan orang-orang yang menyakitinya disalib, dia berkata, ampunilah mereka, bukan? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi tirulah Yesus. Yohanes gak main-main waktu bilang tirulah Yesus dalam kalimat tadi. Dia berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi membenci saudaranya, ia masih berada dalam kegelapan. Wah, ini satu hal fakta Bapak Saudara. Satu indikator untuk kita melihat kita ini udah dalam terang atau belum ya? Kita ini udah diampuni Tuhan atau belum ya? Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tapi membenci saudaranya, ia masih dalam kegelapan. Ia belum diampuni. Dia belum merasain apa itu anugerah. Ini adalah satu indikator untuk kita menguji hati kita. Artinya pengampunan itu tidak menghasilkan kasih yang palsu. Pengampunan menghasilkan kasih yang sejati. Dan kasih itu bukan opsi tambahan. Kasih dalam doktrin iman Kristen itu bukan satu atau secondary gitu ya, secondary prinsip. Itu adalah prinsip penting utama. Kasih adalah bukti bahwa kita sungguh telah diampuni, kita mengalami kasih Allah yang sejati. Dan dalam pelayanan kita, mungkin kita sering bertemu dengan orang yang tahu banyak Alkitab, sangat aktif dalam pelayanan, tapi kalau menghadapi saudara seiman, gak pernah tahan. Gitu kan? Kalau ada berbeda pendapat, selalu menggerutu dalam diri sendiri dan gak pernah belajar untuk mau menerima. Mudah marah, bahkan menyimpan dendam. Ini paling parah, menjauhi. Kemudian gak mau lagi cut.
relasi sama dia. Entah itu karena sakit hati, kepahitan dan sebagainya. Tahu Alkitab, belum tentu paham apa itu kasih. Belum tentu mengalami kasih. Tapi Yohanes berkata, orang yang sungguh mengenal Allah akan memilih untuk tinggal dalam terang, dan terang itu, kebenaran itu akan membuat dia hidup dalam kasih. Dia akan melatih dirinya untuk menerima saudaranya, sekalipun mungkin pernah menyakitinya. Tapi dia tahu dia sudah diampuni, maka pengampunan itu harus dia bagikan ke saudaranya. Kasih yang dimaksud adalah kasih yang berani mengampuni, bukan cuma sekedar sopan santun. Kadang-kadang kita bilang begitu ya, mengasihi, mengampuni, tapi cut relasi. Gitu kan? Saya sudah beres dengan perasaan saya, tapi saya nggak mau ngomong sama dia. Wah, Bapak Saudara, itu barangkali adalah kasih yang masih menyimpan dendam. Kasih yang tidak sejati, masih ada luka masa lalu, dan dia memilih untuk memutuskan tali persaudaraannya. Ada satu kisah nyata, Bapak Saudara, yang bisa kita lihat untuk menggambarkan kasih yang seperti itu. Kisah dari seorang aktivis Kristen bernama John Perkins. Dia adalah seorang aktivis di daerah Afrika Amerika, dan dia tumbuh besar di tengah ketidakadilan rasial. Tahun 1970 dia ditangkap oleh seorang polisi kulit putih, dan kita tahu dia adalah Afrika Amerika gitu ya, yang pelayanan di Amerika. Kita tahu dia adalah orang yang berkulit hitam berarti. Dan dia ditangkap 1970 di situ oleh seorang polisi kulit putih karena terlibat dalam aksi damai. Dalam tahanan dia dipukuli, dia dihina, dia diperlakukan seolah-olah nyawanya enggak berharga. Perkins bisa menutupi hatinya. Perkins bisa memilih untuk membenci sistem. Perkins tadi bisa memilih untuk dendam. Tapi di tengah kesakitannya, ia merasakan satu hal, yaitu kasih Allah. Kasih Allah membuat dia, mengingatkan dia bahwa meskipun dia dianiaya, kasih Kristus tetap berlaku untuk semua orang, termasuk untuk mereka yang menyiksanya. Dan setelah sembuh, Perkins bisa memilih untuk benci, tapi ia berjalan dalam terang pengampunan. Dan kemudian dia kembali ke dalam komunitas itu. Dia menjadi bagian dari pelayanan untuk melawan radikalisme yang begitu membenci kaum-kaum rasial gitu ya, kaum-kaum di luar ras kulit putih di Amerika, dan ia melayani mereka yang dahulu menyakitinya. Perkins menulis, saya tahu saya harus membenci mereka, itu kata orang, ya kan? Kalau dipukul, pukul balik. Kalau dianiaya, aniaya balik, gitu kan? Dendam, didendami balik. Didiemin balik. Itu kata mereka. Saya tahu saya harus membenci mereka, tapi dalam Kristus saya lebih kuat daripada kebencian itu. Peperangan kita adalah melawan hal-hal yang dunia ini anggap lumrah, tapi jahat di mata Tuhan. Mari kita hadapi itu, Bapak Ibu. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kasih yang sejati tidak hanya mengampuni, tapi juga harus memulihkan relasi. Mengampuni tapi enggak memulihkan relasi, Bapak Saudara, barangkali masih ada dendam yang tersembunyi. Bapak Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Kalau kita sudah menerima pengampunan dari Allah, ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Kita latih diri kita. Yuk inisiatif dalam mengampuni. Kristus enggak menunggu kita yang datang, ya kan? Dalam hidup kita, dalam doktrin iman kita, apakah Kristus menunggu kita datang dengan kita berkoar-koar ke atas dia minta tolong? Enggak. Alkitab mencatat dosa makin menjadi-jadi, orang menjauhi Tuhan, tapi dia datang ke dunia untuk mengampuni kita. Dalam Kristus ada pengampunan,
Sebab di dalam Dia pengampunan itu tidak menunggu-nunggu. Pengampunan itu turun ke dunia. Kalau ada relasi yang rusak di keluarga, kalau ada relasi yang rusak di komunitas, di gereja, dimanapun, di tempat kerja, hidup di dalam kasih artinya ayo kita usahakan diri, kita pulihkan hubungan relasi kita, entah itu rusak karena apapun terhadap sesama kita. Kemudian hidup di dalam kasih, jika kita tahu ada orang yang butuh dukungan, entah itu secara rohani, entah itu secara emosional butuh perhatian kita, atau bahkan dalam hal materi kalau kita mampu. Kasih yang hidup akan mendorong kita, yuk kita melangkah, yuk kita terlibat, kita melakukan apa yang mesti kita lakukan, bahkan sebelum diminta kalau bisa. Mari kita terlibat di dalam itu. Kalau kita tergoda untuk nyimpan luka masa lalu, nyimpan luka karena orang lain, tergoda untuk nunda-nunda berdamai, besok ajalah gitu kan. Dan kemudian akhirnya menjauh karena kekecewaan. Bapak Saudara, hidup di dalam kasih artinya hidup di dalam pengampunan. Artinya kita sadar bahwa kasih Allah lebih besar daripada rasa sakit yang kita rasakan, dan itu menggerakkan kita untuk melangkah dalam mengampuni. Karena kasih Allah lebih besar dari rasa sakit kita, bukan? Jadi hidup dalam kasih bukan teori, Bapak Ibu. Itu bukan teori. Itu memang ada teorinya, Saudara. Kita lihat tadi bagaimana. Tapi bukan sekedar teori. Itu adalah gaya hidup. Itu adalah langkah hidup yang real, yang mesti kita terapkan. Orang yang hidup dalam kasih gak menyimpan gelap dalam hatinya. Dia tidak berjalan dalam kebencian, tapi dia membawa terang kemanapun ia pergi. Jadi ini bukan cuma sekedar pengajaran Alkitab yang indah. Saya sering mendengar gitu ya, orang Kristen identik dengan apa? Kasih. Tapi kasih bukan sekedar identitas. Kasih harus jadi gaya hidup. Karena kita sudah dikasihi, karena kita sudah diampuni. Ini panggilan kita. Kalau kita belum bisa mengasihi, mari kita kembali ke poin 1 tadi. Barangkali ada dosa yang perlu kita selesaikan bersama Tuhan. Rasakan pengampunannya, maka ada kasih yang bisa kita bagikan. Maukah kita hari ini berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam terang-Mu. Aku mau ngaku dosaku secara pribadi, datang ke Tuhan. Dan aku mau membagikan kasih-Mu. Amin Bapak Ibu? Amin? Mari kita melangkah keluar dari ruangan ibadah ini, kita alami pengampunan Tuhan. Dan kita bagikan kasih pengampunan itu kepada sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kerinduan kami. Kami mau terus mengalami kasih-Mu. Engkau melihat segala kelemahan kami. Engkau tahu tidak ada di antara kami yang tidak luput dari kecenderungan dosa. Tapi pengampunan-Mu begitu besar sehingga kami boleh merasakan bahwa anugerah Tuhan dan kasih Tuhan itu nyata. Biarlah kami mengalami itu Tuhan. Biarlah kami mengalami itu terlebih dahulu. Supaya kami boleh ketika di tengah dunia ini menerapkan kasih tersebut. Bantulah kami Tuhan. Engkau yang mengetahui hati kami. Engkau yang mengecek hati kami, dan Engkau yang terus mengingatkan kami dengan indikator yang Engkau inginkan, yaitu hidup di dalam kasih. Biarlah Tuhan yang terus pimpin kami untuk menyerupai Kristus yang sudah terlebih dahulu memahami semua prinsip-prinsip tentang kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.